Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar bisa semangat ya untuk memberikan konten-konten prediksi terbaik untuk teman-teman semua. Oke, di match pertama itu ada Brestois versus Rennes. Yang kedua ada big match ya di final FA Cup antara Manchester City versus Manchester United. Yang ketiga ada Kasim Pansa versus Besiktas. Dan yang terakhir ada Leipzig versus Frankfurt di final di BF Cup ya, Jerman. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan. Yang pertama itu ada Berry versus Tudiro. Yang kedua ada Sassuolo versus Fiorentina. Yang ketiga ada Metz versus Bastia. Dan yang terakhir ada Bordeaux versus Rodez ya. Oke, di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Studio ya. Nan 3/4 dan bermain di under 2 ya. Di sini skornya 1-0 ya untuk kemenangan Berry. Cukup mengejutkan menurut Musuh Bandar karena di babak pertama itu sudah kartu merah ya pemain Berry. Tapi malah Studio yang kebobolan di babak kedua menit 70. Ini membuat musuh heran karena pertandingannya harusnya bisa dimenangkan oleh Studio karena bermain dengan 11 orang pemain ya dan bisa menguasai jalan pertandingan. Tapi karena secara mengejutkan Berry bisa mencetak gol dan akhirnya sampai full time 1-0 ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Sassuolo ya, main di kayak-kayakan dan under ya 3. Di sini skornya 1-3 untuk kemenangan Fiorentina. Sini juga secara mengejutkan ya menurut Musuh Bandar. Sassuolo kalah di kandang sendiri karena terlebih dari Fiorentina sebenarnya tidak fokus, tapi kebanyakan jalannya dikuasai sama Fiorentina ya. Di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Bastia ya, nan 1/4 dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita menang Bastia dan untuk over undernya juga kita menang ya. Skornya 3-2 untuk kemenangan match. Dan di match terakhir ini ditunda ya pertandingannya dan di refund karena ada masalah teknis ya di pertandingan di lanjutan Liga Prancis 2 kemarin Bordeaux. Dan di sini bisa kita lihat untuk build yang kemarin yang Musuh bagikan di grup WA dan YouTube ya. Di sini untuk Sassuolo under 3/4. Di sini under 3/4 aja, oddsnya cukup tinggi ya. Tapi cara mengejutkan over jadinya ya, kita loss. Di sini Musuh Bandar tidak ambil under ya. Dan Berry Studio di sini Musuh Bandar ambil di under ya. Kita win, skornya 1-0. Dan match Bastia kemarin Musuh Bandar ambil di over 2/3/4. Di sini juga kita win. Dan untuk Girona Bordeaux kemarin Musuh Bandar ambil di under ya, tapi tidak jadi di refund ya. Karena di sini kita tetap kalah ya. Karena pertandingan dari Sassuolo juga sudah berjalan loss karena kalah satu. Kalau misalnya Sassuolo win baru kemungkinan bisa di refund atau draw bisa di refund. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan sekarang kita bahas di pertandingan hari ini ya yang Musuh bawakan. Di match pertama itu ada Kasim Pansa versus Besiktas dalam lanjutan Liga Turki ya. Untuk Kasim Pansa berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Besiktas sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Kasim Pansa saat bermain di kandang omnya 45%, home draw itu 14%, home goal itu 41%, dan home golnya kita di sini di 1,82 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Besiktas sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 50%, away draw 32%, away loss 18%, dan away golnya kita di sini di 1,77 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Kasim Pansa 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Besiktas di 5 pertandingan terakhir yang kita lihat di sini 5 kali kemenangan ya. Di sini sapu bersih. Lihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya Besiktas dan Kasim Pansa di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim.
Untuk Ansim Batsa 2 kali kemenangan, untuk Beksitas 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Beksitas lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita akan untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Beksitas lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4 dan 1. Dan untuk operandernya itu di 3/4 dan 3. Di sini hanya dibuka 2 ya pasarannya. Handicapnya tertinggi itu 1 dan untuk operandernya tertinggi itu 3/4 ya. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang kansipansi ya. Kita nahan 1 dan kita bermain di oper ya 3/4 dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Mungkin di sini berakhir draw ya. Karena dari Kansipansi juga cukup baik saat bermain di kandang di 6 match terakhir ya. Bisa kita lihat, dan terlebih presentasi dari golnya juga cukup tinggi saat bermain di kandang. Jadi kita bermain di Kansipansi ya, teman-teman musuh bandar. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Brestois versus Rennes. Untuk Brestois berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Prancis, dan untuk Rennes sendiri berada di peringkat 5. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk Brestois saat bermain di kandang home-nya 38%, home draw-nya itu 25%, home loss 38%, dan home goal-nya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rennes sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 29%, away draw-nya itu 29%, away loss-nya itu 42%, dan away goal-nya kita di sini di 1,50 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Brestois dikasih 1 Rennes ya. Di sini hampir rata-rata di sini terlihat 50-50 ya. 50% untuk Brestois dan untuk Rennes 50%. Di sini berimbang ya untuk kondisi market pasarannya. Bisa dilihat teman-teman saat Rennes ngasih 1. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brestois 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Rennes sendiri 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Brestois lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brestois tidak pernah menang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Rennes 5 kali kemenangan dan sisa yang berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Rennes lebih unggul telak ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Rennes lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1 dan 3/4, dan untuk operandernya itu di 2, 3/4 dan 3. Di sini hanya dibuka 2 pasaran ya. Handicap tertinggi 1 dan terendah itu di 3/4, dan untuk operandernya itu 3 tertinggi ya. Bisa kita lihat teman-teman. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Brestois ya. Kita nahan 1 dan kita bermain di under 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan berakhir draw untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan di sini di pertandingan kali ini di berakhir draw ya. Dari tuan rumah juga tidak ingin kalah sepertinya, karena dari 6 match terakhir juga Brestois lumayan cukup baik. Dan untuk Rennes sendiri juga terlihat cukup baik ya. Kemungkinan ini berakhir draw. Oke, lanjut ke pertandingan 3 ya, antara Man City versus Manchester United di final FA Cup. Kita bisa lihat di sini untuk standing dan data statistik dari kedua tim. Untuk Man City saat ini berada di peringkat pertama ya, klasemen sementara Liga Inggris, dan sudah memastikan juara. Dan untuk Manchester City berada di peringkat 3. Kita lihat terlebih dahulu untuk presentasi dari kedua tim saat bermain di 38 match ya. Di sini hampir rata-rata home win-nya itu 73%, dan untuk Manchester United sendiri kita bisa lihat di sini untuk presentasinya 60,5% ya. Di sini bisa kita lihat. Dan untuk Man City 28 kali kemenangan, 5 kali draw dan 5 kali kekalahan ya. Dan untuk Manchester United 23 kali kemenangan, 6 kali draw dan 9 kali kekalahan ya. Lihat kedua tim cukup baik ya. Oke, kita lihat untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Manchester City 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Manchester United 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim terlihat cukup baik ya. Apalagi terlihat dari Manchester mulai membaik di 4 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Manchester City 4 kali kemenangan,
Untuk Manchester United 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Manchester City lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar memberikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Manchester City lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1, 1/4, 1,5 dan 3/4. Dan untuk over-undernya itu 3, 2, 3/4, 3/4 dan 2,5. Di sini untuk pasarnya cukup banyak ya dibuka, dan tertinggi itu 1,5, dan untuk over-undernya tertinggi itu 3/4 ya. Sini cukup lumayan banyak ya menurut musuh bandar. Nah, Manchester City juga sangat superior ya di musim ini, ukurannya tinggi. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Manchester City ya. Kita ngasih 1 dan kita bermain di over ya 2, 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 3-1 untuk pertandingan nanti malam di final FA Cup. Kemungkinan dimenangkan oleh Manchester City ya. Karena dari Manchester City juga kita bisa tahu sangat superior sekali di musim ini. Dan terlebih dia sudah memastikan juara ya untuk Liga Inggris, dan dia ingin meraih juara FA Cup ya dan Liga Champion. Bisa kemungkinan bisa triple winner ya untuk musim ini Manchester City. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya antara Leipzig versus Frankfurt di final DFB Cup Jerman. Untuk Leipzig sendiri berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Jerman, dan untuk Frankfurt sendiri berada di peringkat 7 ya. Oke, kita untuk presentasi dari kedua tim. Untuk Leipzig saat bermain di 34 match, kita bisa lihat di sini 20 kemenangan, 6 kali draw dan 8 kali kekalahan ya. Dan untuk presentasi rate-nya 58,8% ya. Dan untuk Frankfurt sendiri saat bermain di 34 match, bisa kita lihat di sini 13 kali kemenangan, 11 kali draw dan 11 kekalahan ya. Di sini untuk rate presentasinya di 38,2% ya. Di sini terlihat Leipzig lebih baik ya di presentasi pertandingannya. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Leipzig sapu bersih ya, 6 kali kemenangan. Dan untuk Frankfurt sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Leipzig lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Bisa kita lihat di sini untuk Leipzig 1 kali kemenangan, Frankfurt 1 kali kemenangan, dan sisa bracket draw ya 4 kali. Di sini terlihat kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar memberikan banner terdahulu. Kita bisa lihat di sini Leipzig lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, 1,5 dan 1/4. Dan untuk over-undernya itu di 3, 2, 3/4, 3/4 dan 2,5. Di sini untuk pasaran dibuka cukup banyak, 4. Tinggi itu 1. Dan untuk over-undernya tertinggi itu di 3/4 ya. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Leipzig ya. Kita ngasih 3/4. Kita bermain di over ya 2, 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 3-1 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan dimenangkan oleh Leipzig ya, yang akan menjadi juara di DFB Cup ini. Dan kita tahu sendiri Leipzig di 6 pertandingan cukup baik. Dan pertahanan juga menurut musuh bandar lumayan bagus ya. Frankfurt juga kurang konsisten ya di musim ini. Jadi kita bermain di Leipzig. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa join ya di grup musuh bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya. Nah, itu gratis ya untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Musuh bandar tunggu ya, karena kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.